Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berdiskusi, sharing pendapat dengan teman-teman PPKN di seluruh Indonesia, apakah itu guru, mahasiswa, dosen, dan stakeholder terkait. Yang pertama, saya sangat berbangga sekali karena saya bisa ikut terlibat dengan teman-teman yang sudah senior ini, Pak Sultan, Pak Mirdani, Ibu Hotma, Pak Ibu Jumiyati, dan saya pikir orang-orang ini punya kapasitas intelektual yang nggak diragukan lagi pemahamannya terkait soal Pancasila. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menyumbangkan pemikiran terkait dengan tema kita pada siang hari ini, masalah moderasi keislaman dan keindonesiaan dalam kajian PPKN. Saya memulainya itu dari profil Indonesia dalam konteks keberagaman, bahwa secara kuantitatif Indonesia itu adalah negara demokrasi ketiga terbesar setelah India dan Amerika. Nah, dalam konteks ini sebagai negara yang berdaulat, kita sudah sepakat menjadikan Pancasila itu sebagai platform di antara komunitas dan kelompok warga yang sangat majemuk. Jadi ini harus bisa dipahami seluruh bangsa ini, bahwa Pancasila itu sudah menjadi common platform bagi kita semua. Lalu yang berikutnya, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, itu mensyaratkan kepada kita semua bahwa Indonesia itu bukan negara konvensional state atau negara berdasarkan agama, tapi juga kita bukan negara yang murni sekuler state yang menjadikan agama cukup sebagai landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam konteks kita berbicara soal keberagaman ini, sebenarnya ini sudah tercermin di dalam konsensus bangsa ini, yaitu salah satunya itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau disebut dengan diversity in unity. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah sangat lengkap sekali di dalam mengelola keberagaman itu. Sebenarnya dengan kita berpedoman pada 4 konsensus dasar itu, Pancasila, Konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi kita soal keberagaman ini. Tapi itu kan secara teoritisnya, tapi dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, kita masih menemui persoalan-persoalan krusial terkait soal keberagaman ini. Next. Lalu berikutnya, saya ingin mengajakkan teman-teman hanya untuk mengingatkan saja, ini Indonesia, di mana kemajemukan Indonesia itu bisa dilihat dari fakta demografis, kultural, geografis, itu bisa dilihat misalnya, dan itu kita sepakat untuk merekat kemajemukan itu, tidak ada cara lain, kita harus menjadikan Pancasila itu sebagai roh dan model dalam kehidupan kebangsaan. Jadi kompleksitas dan kemajemukan itu satu-satunya obat paling mujarab sampai hari ini adalah menjadikan Pancasila itu sebagai roh atau model. Nah, saya akan mempercepat penyampaian ini karena masih ada 2 teman lagi yang belum menyampaikan materinya. Lalu saya langsung saja melihat relasi negara dan agama. Dalam konteks politik Indonesia, setidaknya ada beberapa proses transformasi dalam relasi agama dan negara. Pertama itu adalah transformasi gerakan Islam kebangsaan ke gerakan politik praktis dalam perhelatan demokrasi, dan itu bisa tercermin dari keberadaan partai-partai politik yang mengusung ideologi Islam
di dalam politik praktis. Walaupun dalam kenyataannya partai politik yang mengusung ideologi Islam itu dalam praktis politiknya dalam konteks ketatanegaraan tidak cenderung tidak sesuai juga dengan apa yang menjadi aspirasi umat. Tapi itulah fakta yang terjadi, bahwa ada transformasi gerakan Islam kebangsaan ke gerakan politik praktis. Lalu yang kedua, transformasi dari gerakan politik praktis ke gerakan dakwah, yang itu melahirkan dua kelompok besar, yaitu kelompok Islam substansialistik dan yang kedua adalah kelompok Islam yang legal formalistik. Nah, ini dalam kita melihat relasi negara dan agama itu harus melihat proses transformasi ketiga hal ini. Lalu yang ketiga adalah transformasi dari gerakan Islam radikal ke Islam jihadis. Nah, kelompok yang terakhir ini sangat berbahaya, dan disitulah pentingnya inklusi sosial atau yang kita bicarakan dalam tema kita hari ini, yaitu tentang moderasi keislaman dan moderasi keindonesiaan. Next, ada apa dengan literasi beragama dan budaya kewargaan? Nah, di sini kalau kita lihat, globalisasi telah membawa kontestasi nilai atau ideologi dan kepentingan yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas baik dalam konteks politik maupun sosial budaya. Menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik yang berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas-kelas sosial. Kalau kita lihat hari ini, misalnya di dalam kontestasi politik saja, politisasi identitas yang berbasis SARA ini masih luar biasa menguatnya, dan ini menunjukkan bahwa ada persoalan bagi bangsa ini terkait soal literasi beragama dan budaya kewargaan. Lalu kondisi di atas diperparah oleh lemahnya literasi beragama dan budaya kewargaan Indonesia sebagai masyarakat kurang mengembangkan apa yang disebut dengan wawasan dan praktik-praktik pembelajaran yang berbasis multikulturalisme. Next. Sekarang ini secara historis bisa dilihat bagaimana relasi antara Pancasila dan agama, dan mungkin kalau kita orang PPKN itu sudah paham betul bagaimana cerita historisnya terkait dengan relasi Pancasila dan agama. Oke, next. Nah, di sini saya ingin melihat di mana ranah kebebasan beragama itu. Setidaknya saya melihat ada 3 ranah dalam isu kebebasan beragama. Yang pertama itu adalah ranah negara dengan berbagai aparaturnya. Yang kedua itu adalah ranah hukum terkait dengan isu kebebasan agama dalam wacana regulasi dan peraturan perundang-undangan, diantaranya isu terkait dengan penyiaran agama, bantuan asing, pendirian rumah ibadah, pendidikan agama, dan perda-perda yang bernuansa syariat Islamnya. Dan ini kan akhir-akhir ini yang terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu agama ini kan cukup menarik perhatian dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, misalnya terkait soal perda-perda yang bersyariat Islam dan lain sebagainya. Yang berikutnya dan yang ketiga adalah ranah masyarakat sipil. Di level ini tantangan yang paling serius adalah menguatnya arus gerakan Islamisme tidak hanya di pusat tapi juga di daerah. Nah, oleh sebab itu peran media dan ormas termasuk Muhammadiyah dalam konteks ini adalah bagaimana membangun karakter masyarakat yang egaliter. Oke, next. Ini mungkin ini penting buat kita dan teman-teman semua melihat tentang kondisi bahaya terkait dengan relasi agama dan negara. Saya itu mengutip dari Charles Kimball dalam bukunya When Religion Gets Evil ini yang ditulis oleh Ibu Musda. Itu setidaknya ada 5 kondisi yang berbahaya di dalam relasi agama dan negara. Yang pertama itu jika pemeluk agama mengklaim
kebenaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran yang mutlak. Itu kondisi yang berbahaya yang pertama. Yang kedua, jika penganut agama mengkultuskan pemimpin agama dan bertaklid buta kepadanya. Nah, ini yang mungkin yang hari-hari ini kita perbincangkan terkait dengan misalnya Habib Rizik dan lain sebagainya. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang kedua ini. Lalu yang ketiga, jika pemeluk agama mulai gandrung mengimpikan atau romantisme terhadap zaman ideal dalam sejarah agama. Ini kan masih ada orang yang masih berpikir untuk kembali ke zamannya khilafah dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi yang berbahaya dalam kita membangun relasi agama dan negara. Dan yang keempat adalah jika pemeluk agama membenarkan penggunaan semua cara untuk mencapaikan tujuan, termasuk dengan cara-cara kekerasan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kondisi yang berbahaya itu adalah jika pemeluk agama mulai meneriakkan perang suci dan memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Dan hari ini kondisi ini terjadi di dalam kehidupan kebangsaan kita. Oke, next. Nah, sekarang apa itu moderasi beragama? Tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya. Masih kurangnya pemahaman terhadap toleransi substansial. Misalnya yang akhir-akhir inilah yang lagi diributkan, misalnya kasus